Di awal film, diperlihatkan Angkatan Darat Sri Lanka dan masyarakat setempat memasuki hutan untuk menggali senjata dan harta karun yang tersembunyi. Di saat penggalian dimulai, tiba-tiba para pria ini mendengar suara hantaman dari tombak galian. Dengan rasa penasaran mereka pun dengan semangat terus menggali dan menemukan peti. Ketika dibuka betapa terkejutnya mereka dengan tumpukan emas batangan yang banyak. Tak ingin diketahui oleh tentara, ketua mereka terbesit untuk mencurinya dan terjadilah perkelahian yang brutal. Setelah mereka membantai puluhan tentara, mereka pun melarikan diri ke India lewat jalur laut dengan perahu. Baru saja menginjakkan kaki di India, mereka tertangkap oleh kepolisian setempat. Karena tak ada jalan lain, mereka pun memberikan beberapa batang emas ke polisi korup untuk kebebasan mereka. Disinilah awal mula Ranatunga menjadi raja penjahat yang sangat ditakuti. Di scene lain Presiden menerima sebuah paket. Ketika Presiden membuka kotak paket betapa terkejutnya ia melihat potongan-potongan jari dan selembar surat. Surat ini berisi permintaan tolong kepada masyarakat yang ditindas oleh Ranatunga dan kawan-kawan. Presiden pun menyuruh bawahannya untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. It's my order. Di desa Matupali para petani menemukan beberapa mayat tanpa kepala di pertanian. Mereka membawa mayat-mayat ini ke tengah desa agar keluarga merasa bisa melihat. Di tengah kerumunan dan tangisan, tibalah polisi. Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Polisi ini pun bertanya siapa yang melakukan. Dengan lantang seorang anak menjawab Ranatunga. Para polisi ini pun langsung bergerak ingin menangkap Ranatunga. Di perjalanan polisi pria tak ingin ikut karena takut dengan kekuasaan Ranatunga. Dengan gagah berani, para polisi wanita pun pergi bersamaan. Sesampainya di markas Ranatunga polisi wanita ini memaksa masuk dan memukuli anak buah Ranatunga hingga bersitegang dengan ibu istri Ranatunga. Istri Ranatunga keluar dan menyuruh para polisi ini masuk. Ketika polisi wanita ini memaksa ingin menangkap Ranatunga, istri Ranatunga marah dan memukuli polisi wanita ini. Anak buah Ranatunga juga ikut menelanjangi mereka, menyekap mereka di sebuah kamar hingga memperkosa mereka bergiliran. Di scene lain, diperlihatkan seorang pria pengembara turun dari kereta. Kereta yang ia tumpangi tiba-tiba rusak, ia kebingungan apa yang terjadi. Merasa lapar, ia pun makan di sebuah warung. Di saat pria ini sedang menikmati makanannya, datang sekelompok preman dan menjatuhkan makanannya. Tanpa sepatah kata para preman ini merasa tidak bersalah. Pria ini pengembara ini pun mendekati mereka menyuruh agar meminta maaf karena telah menjatuhkan makanannya. Bukannya dapat kata maaf, para preman ini malah tertawa dan menyuruhnya pergi. Akhirnya pria ini membantai mereka. Setelah membantai mereka, ia bertanya siapa bosmu. Mereka pun ke rumah bos preman. Bos preman ini adalah salah satu penguasa di desa. Bos preman tidak berdaya melawan pria pengembara dan mengadukan ke saudaranya yang lain. Akhirnya petugas CBI Presiden sampai di bandara kota, ia disambut oleh kepolisian setempat. Kedatangan CBI terdengar oleh politisi kota. Politisi korup ini adalah salah satu komplotan Ranatunga. Ia pun menelepon istri Ranatunga memberitahukan bahwa petugas CBI tiba di kota ingin menyelidiki kejahatan mereka. Ranatunga harus menghilangkan bukti-bukti kejahatan mereka sebelum masalah semakin panjang. Somulu, saudara Ranatunga pun menghilangkan bukti di pengadilan. Ketika Somulu dan anak buahnya menyiksa petugas pengadilan tiba-tiba datang anak buahnya yang lain bersamaan dengan pria pengembara. Pria pengembara bertanya di mana saudaramu yang ingin meminta maaf padaku. Ram Subaredi berkata ia ada di dalam.
Merasa mulai ada yang tak beres setiba ia di kota ini, pria pengembara mendobrak kantor di mana Somulu sedang berupaya menghilangkan barang bukti kejahatan mereka. Saat bertanya siapa Somulu, ia langsung diserang oleh anak buah Somulu. मैं हूं सोमलू। सॉरी बोल रहा है सॉरी बोल चल हट। सॉरी बोल यहां से तू अपने पैरों पे नहीं जाएगा, यहां से तेरी लाश जाएगी। Setelah membantai habis mereka semua demi satu kata maaf, akhirnya Somulu membawa pria ini ke Ranatuna. Raja penjahat di atas penjahat. Sesampainya di rumah Ranatunga, pria ini menyuruh Somulu memanggil saudaranya. Akhirnya Ranatunga datang, pria pengembara ini menjelaskan kedatangannya, karena ulah anak buahnya Ranatunga harus meminta maaf untuknya. Karena tak ingin memperpanjang masalah, Ranatunga pun meminta maaf. सिर्फ मैं सॉरी। Pria ini sangat senang karena kata maaf yang ia tunggu ada yang mengucapkan. लव यू सर Ketika pria ini hendak pergi, tiba-tiba ia teringat kejanggalan yang ia lihat semenjak bermasalah dengan mereka. Mulai dari tumpukan uang di rumah Ram Subaredi, kantor pengadilan, mobil jeep polisi di depan rumah Ranatunga dan pakaian polisi berserakan di dalam rumah Ranatunga. Mengetahui ada polisi wanita disekap di rumah Ranatunga, pria pengembara ini pun mengamuk dan ingin membunuh mereka semua. Beberapa saat mereka berkelahi dan saling ingin menembak, istri Ranatunga menenangkan mereka. लेके जा इनको। Pria pengembara pun pergi setelah menyelamatkan para polisi wanita yang disekap. Tak sampai di situ, ternyata anak buah Ranatunga mengejar mereka hingga menyebabkan seorang polisi wanita mati. Mereka pun berhasil lari ke sebuah desa dari kejaran anak buah Ranatunga. Merasa sudah aman, polisi wanita ini menceritakan apa yang mereka alami ketika disekap. Anak buah Ranatunga memperkosa mereka satu persatu. Mendengar cerita polisi ini, pria pengembara semakin murka, dan mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan. Melihat tak ada keadilan, pria ini kembali membrutal membantai, menggantung polisi korup dan anak buah Ranatunga. Ternyata, pria pengembara ini adalah tentara pasukan khusus India yang sangat ditakuti oleh musuh. Melihat saudara dan anak buahnya digantung di kantor polisi, Ranatunga semakin marah. Petugas CBI mendapat telepon dari anak buahnya, bahwa Ranatunga sebenarnya adalah wakil komandan militan dan menjadi teroris. Petugas CBI ini pun menelpon pangkalan militer untuk meminta bantuan pasukan khusus. Di saat Ranatunga ingin bertransaksi dengan komplotannya, tanpa mereka ketahui tiba-tiba pria tentara datang menyerang mereka. Perang dan perkelahian terjadi dengan Ranatunga. Pria tentara ini lebih kuat dan unggul, akhirnya Ranatunga mati digantung oleh pria tentara. Masyarakat yang menyaksikan sangat senang atas kematiannya Ranatunga.